warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Lazia. Di video kali ini aku akan membahas tata tertib yang harus kamu patuhi dalam melaksanakan ujian UMPTKIN 2020. Nah, seperti apa tata tertib yang harus kamu patuhi supaya kamu tidak melanggar dan kamu bisa lulus UMPTKIN dan tidak didiskualifikasi. Nah, simak video ini baik-baik dan jangan di-skip-skip karena nanti akan terjadi salah paham ketika kamu menyikip-nyikip gitu ya. Karena banyak banget yang masih bingung ini gimana sih, ini gimana kayak gitu ya, terutama pakaian gitu ya. Aku akan bahas tuntas di video ini. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku dan nyalain notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video-video dari aku. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar semuanya paham tentang tata tertib UMPTKIN 2020. Nah, jangan lupa juga follow Instagram aku di @lazi_99 dan di @umptkin_. Oke, langsung aja lanjut ke videonya. Pelaksanaan UMPTKIN 2020 dilaksanakan secara daring atau online di rumah masing-masing. Jadi tidak di lokasi ujian yang udah ada di kartu peserta kamu atau yang udah pernah kamu pilih saat proses pendaftaran itu, karena sesuai kebijakan dari panitia pelaksana yaitu pelaksanaannya itu di rumah masing-masing. Makanya kamu harus download aplikasi-aplikasi yang kemarin dan udah diperbarui lagi kayak gitu ya, karena kamu pelaksanaannya itu di rumah, bukan di lokasi ujian kayak gitu. Jadi di rumah ya. Buat yang masih tanya-tanya, tolong kasih tahu teman kamu kalau pelaksanaannya itu di rumah. Jadi siapkan tempat, siapkan gawai-gawainya kayak gitu ya di rumah kamu kayak gitu. Nah, seperti apa sih tata tertib yang harus kamu patuhi di UMPTKIN 2020 kali ini biar kamu nggak didiskualifikasi? Aku udah rangkum di sini tata tertibnya dan apa yang mungkin kamu nggak boleh dilaksanain atau mungkin yang harus kamu laksanain kayak gitu ya. Karena di tata tertib sendiri dituliskan bahwa peserta yang tidak mematuhi tata tertib dan tata cara mengikuti ujian SSE UMPTKIN dianggap gugur. Jangan sampai gugur ya guys, karena udah di rumah perjuangannya banyak, katanya udah bayar tapi kok kayak gini kayak ini makanya tata tertibnya dipatuhi, oke? Biar nggak gugur. Nah, sebelum lanjut ke tata tertibnya, aku mau himbau buat kalian untuk cek jadwal ujian kamu. Pastikan kamu tahu kapan kamu ujian, dari hari, dari tanggal, dari jamnya tuh berapa. Pokoknya secara rinci kamu harus tahu, bener-bener tahu jadwal ujian diri kamu sendiri, biar nggak ada alasan, aduh kak aku kerja, aku kelewatan nih kak, lupa, gimana bisa diulangi atau enggak. Please jangan sampai ada kayak gitu ya. Jadi cek jadwalnya sampai sekarang biar kamu bisa, mungkin yang kamu kerja bisa kamu izin saat itu dari jauh-jauh hari. Nih tinggal menghitung hari nih ya untuk melaksanakan ujiannya gitu ya. Jadi please banget pasang alarm, pasang pengingat, dan jaga-jaga izin kerja mungkin buat yang kerja atau yang mungkin ada acara hajatan kayak gitu ya, bisa dipersiapkan secara baik-baik biar nggak mendadak, oh nanti aku ujian, gimana nih, belum siap, gimana kak, bisa ditunda nggak? Please jangan sampai kayak gitu ya, karena ini kan menyangkut diri kamu sendiri juga, sesuai kepentingan kamu juga kayak gitu. Jadi dicek baik-baik dari sekarang, please dicek, saling mengingatkan sama temannya. Cek jadwal ujiannya. Kamu bisa cek jadwal ujiannya di kartu peserta kamu atau bisa juga di web umptkin.ac.id. Di situ ada menu cek jadwal ujian. Lalu nanti kamu akan disuruh memasukkan nomor SIP dan PIN-nya.
Nah, maka dari itu, dari dulu aku menghimbau nomor SIM dan PIN itu jangan sampai hilang dulu, sampai UMPTKIN itu benar-benar selesai kayak gitu ya. Jadi cek jadwal ujian itu pakai nomor SIM dan PIN. Silahkan dimasukkan dan nanti kamu akan tahu kapan jadwal ujian kamu. Sebaiknya setelah nonton video ini langsung cek jadwal ujiannya dan pasang alarm, oke? Baiklah, saatnya aku akan menjabarkan tata tertib SSE UMPTKIN 2020. Harap disimak dengan baik-baik ya. Sebenarnya ini tata tertib udah ada di bawah kartu ujian kamu yang mungkin nggak kamu print kayak gitu ya. Coba deh dibuka lagi dokumennya. Di situ ada banyak tata tertib, tata cara download juga kayak gitu ya. Dan pelaksanaan SSE UMPTKIN menggunakan aplikasi yang udah diperbarui, yang udah di-download ulang kayak gitu ya. Yang dengan versi V2.2.0 ya. Jadi itu aplikasinya, pastikan kamu udah diperbarui atau udah di-download ulang kayak gitu. Baik, tata tertib yang pertama. Peserta menyiapkan perangkat ujian paling lambat 20 menit sebelum tes dimulai. Nah, ini alasan kenapa kamu harus tahu jadwal kamu bener-bener rincinya. Misalnya kamu mulai jadwal ujian itu jam 11, kamu harus udah mempersiapkan minimal ya udah siap 10.40 lah udah disiap-siapin kayak gitu. Kira-kira internetnya kuotanya itu udah full apa belum, atau mungkin tinggal beberapa ratus MB ternyata habis nanti di pertengahan ujian, kan nggak lucu ya kan. Nah, termasuk itu juga. Jadi dari perangkatnya mungkin kamu pakai Android atau kamu pakai Windows atau laptop, netbook dan sebagainya, jangan lupa juga dicas. Terus internetnya kira-kira kuotanya tuh tinggal berapa, kamu udah misalnya udah sedia voucher atau segala macam kayak gitu ya. Nanti kalau udah mau habis tinggal diisi ulang lagi atau mau diisi full sekalian kayak gitu. Bener-bener udah harus disiapin sebelum kamu mulai ujian kayak gitu ya, biar nggak gugup guys. Nah, tata tertib yang kedua, peserta harus melakukan registrasi dengan cara login paling lambat 10 menit sebelum ujian dimulai. Nah, login itu menggunakan nomor ujian dan tanggal lahir. Misal, ujian tuh jam 11, nah kamu tuh loginnya jam 10.50. Pokoknya kamu udah harus stay di situ. Misalnya waktu sesi kamu belum dimulai, waktu ujian kamu belum dimulai dan segala macamnya itu kamu udah bisa menghadapi dari awal. Jadi udah nata-ati dulu gitu. Nah, kalau misalnya kamu udah gemrungsung, udah langsung buka aplikasinya tuh kayak gitu, tulisannya udah pastinya udah buyar semua deh. Makanya harus bener-bener dipersiapkan kayak gitu ya. Jadi udah stay 10 menit sebelum jadwal ujian dimulai kayak gitu. Kayak yang di jadwal ujiannya kan udah ada tuh, udah rinci tuh kamu harus login jam berapa, nanti ujiannya jam berapa sampai jam berapa, udah pokoknya dicek aja, cek kartu peserta atau kartu ujian kamu. Tata tertib yang ketiga yaitu toleransi keterlambatan 15 menit setelah ujian dilaksanakan dan tidak ada tambahan waktu ujian. Nah, jadi tetap ada keterlambatan nih. Mungkin buat kamu yang 1 jam baru mengerjakan atau gimana kayak gitu kan, tetap nanti kalau misalnya udah lewat waktu harusnya udah berhenti ya, emang sesi ujian akan berakhir. Jadi jangan kayak uji coba ya. Semoga saat ujian nggak ada server error, koneksi ke servernya itu nggak nyambung, bla bla blanya itu. Pokoknya tetap kamu harus siap sebelum waktunya kayak gitu. Tata tertib yang keempat adalah peserta yang terlambat lebih dari 15 menit setelah ujian dilaksanakan tidak diperkenankan untuk mengikuti tes atau dianggap gugur. Nah, jangan sampai kamu kelewatan, karena nanti bisa jadi kamu gak bisa masuk ke servernya, ke aplikasinya, atau kamu malah didiskualifikasi karena kamu telat mungkin ya. Nah, mungkin kalau misalnya server error atau apa kayak gitu, kamu bisa langsung coba-coba terus. Misalnya dari awal nih 10 menit sebelum ujian, atau saat kamu jadwal login tuh kamu belum bisa, ayo dicoba terus aja kayak gitu. Seperti kayak uji coba kemarin, pokoknya kamu lah yang lebih pengalaman tentang
ujian UMPTKIN ini, karena kamu yang melaksanakan, yang kamu udah yang uji coba kayak gitu. Jadi saran dari aku cuma jangan khawatir, jangan tenang, dan berdoa terus dalam hati, atau diucapkan juga boleh kayak gitu, kayak sebagai kekuatan tersendiri gitu loh. Tata tertib yang kelima, peserta wajib menggunakan aplikasi ujian SSE UMPTKIN saat mengikuti ujian. Jadi kamu wajib mengikuti ujian itu menggunakan aplikasi yang udah disediakan oleh panitia UMPTKIN, yang udah kemarin kamu download saat untuk uji coba kayak gitu ya. Jadi dipersiapkan benar-benar aplikasinya. Nah, yang keenam adalah peserta wajib melakukan physical distancing atau jaga jarak dengan radius 3 meter selama ujian berlangsung. Nah, tidak diperkenankan seseorang bersama peserta selama ujian berlangsung. Jadi kamu di rumah tuh bener-bener ya di ruangan tersendiri lah, mungkin di kamar sendiri. Jangan sampai ada orang yang ada di dekat kamu kayak gitu ya, karena ya menghambat kecurangan, terus menghambat ya adanya COVID kayak gitu ya. Mungkin buat kamu yang mungkin orang tuanya atau rumahnya rame, ya kamu siapkanlah tempat di kamar atau di mana kayak gitu ya. Jadi benar-benar biar nggak ada kecurigaan dari panitia yang mengawasi kamu kayak gitu. Yang ketujuh, peserta wajib mengenakan pakaian dengan atasan kemeja polos dan bawahan berwarna gelap. Jadi polos, kemeja polos, mungkin kayak biru dongker, biru navy, polos kayak gitu ya. Atau mungkin mau pakai baju hitam putih juga boleh. Jadi yang kemeja atasnya tuh polos kayak gitu ya. Nah, buat yang putri nih, buat yang perempuan-perempuan, ya pakai yang polos lah, maksudnya jangan yang berbunga-bunga kayak gitu ya. Pokoknya kemeja polos dan bawahan gelap. Kenapa sih emangnya ngaruh ya bawahan gelap? Ya udah sih, tinggal nurut aja. Kayak emang susah ya, misalnya kan gelap nggak harus hitam, kan bisa biru navy atau coklat, atau ya rok atau celana pramuka kamu kan juga gelap kan. Nah, pakai itu aja kayak gitu. Jadi nggak usah mau muluk-muluk yang yang harus beli atau apapun itu. Yang penting tuh kemeja polos dan bawahan berwarna gelap. Oke. Nah, buat tata tertib yang kedelapan adalah peserta dilarang: 1. Bertanya atau berbicara dengan orang di sekitar tempat tes. Jadi kamu nggak boleh ngobrol. Misalnya, ya udah kamu bilang, "Nih aku lagi tes ya, jadi jangan diajak ngobrol dulu." Jangan, dan kamu juga jangan meninggalkan tempat tes duduk kamu itu loh. Kamu ya bener-bener 2 jam duduk, kayak anggap aja kamu lagi di ruangan ujian, lagi melaksanakan ujian, jadi bener-bener nggak bisa diganggu. Oke? Nah, yang kedua, menerima atau memberikan sesuatu dari atau kepada orang di sekitar tempat tes. Jadi semuanya tuh bener-bener udah dipersiapkan di depan kamu. Jadi misalnya oret-oretan nih ya, kamu nggak boleh tuh langsung misalnya aku belum bawa oret-oretan nih, kamu pergi, kamu ambil, atau mungkin ada yang nganterin kayak gitu. Sebaiknya sih jangan ya, karena buat mengatasi kecurigaan atau mungkinnya kalau misalnya kamu lakukan mungkin akan dianggap gugur kayak gitu kan. Jangan sampai gitu ya. Jadi bener-bener harus udah dipersiapkan. Nah, yang terakhir yaitu jangan keluar ruangan tes. Jadi kamu jangan benar-benar meninggalkan dari depan laptop kamu. Misalnya kebelet pipis, ya semoga sih jangan sampai ya kebelet pipis atau mau ke kamar mandi kayak gitu ya. Ya nggak memungkiri sih ya, semoga sih nggak ya, biar nggak ada nggak ada kecurigaan, atau jangan meninggalkan lah pokoknya sih menurut aku. Oh enggak, yang terakhir ada lagi, yang selanjutnya membaca referensi yang bersumber dari manapun. Jadi bener-bener kamu nggak boleh bawa buku, bawa ya pokoknya yang ada di situ singkirin dulu deh. Jangan baca-baca, misalnya kamu browsing atau apapun itu ya. Yang harus menghindari kecurangan adalah diri kamu sendiri, karena ya semuanya itu berawal dari diri sendiri. Emangnya kalau kan banyak nih ya yang tanya, emangnya kalau tes di rumah nggak menghindari orang pada curang ya, atau bla 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 lah pokoknya tentang itu. Nah,
Ya menurut aku pasti kecurangan tuh pasti ada kayak gitu ya. Jadi yang bisa menghalangi kecurangan itu adalah diri kamu sendiri kayak gitu. Yang terakhir nih, merokok selama ujian berlangsung. Nah, jadi nggak boleh merokok nih mentang-mentang di rumah ujian, terus kamu enak aja mengerjakan ujian sambil ngerokok lepas lepus berasap semua. Jangan dong, ini kan lagi ujian, jadi bener-bener ujian tuh bener-bener dilaksanakan seperti kayak di ruangan ujian yang bener-bener gitu loh. Jadi iya, kamu di depan laptop kayak gini ya, di depan laptop, terus ya udah berjilbab rapi, berbaju rapi, terus ya jangan kusem ya, usahain mandi juga ya, jangan ngerokok, jangan ngemil, jangan makan kayak gitu. Bener-bener kamu melaksanakan ujian. Nah, itu dia tadi tata tertib yang harus kamu patuhi agar kamu tidak dianggap gugur dari UMPTKIN 2020. Walaupun melaksanakannya ada di rumah, tapi kamu tetap harus mematuhi berbagai tata tertib yang emang itu bisa menghalangi kamu dari kecurangan mungkin, atau ya menghindari lah ya supaya kamu tidak berbuat curang. Dan seperti ujian formal biasanya seperti di lokasi ujian gitu ya, anggap aja tempat yang kamu untuk ujian itu adalah tempat ujian kamu kayak gitu, seperti di lokasi ujian yang asli kayak gitu. Kamu karena angkatan 2020 UMPTKIN 2020 ini tuh bener-bener unik, bener-bener kamu beda dari yang lain karena kamu harus tesnya di rumah dengan menghadapi berbagai kendala yang berbagai macam rupa yang mungkin tidak dihadapi oleh angkatan-angkatan UMPTKIN yang lainnya seperti aku kayak gitu ya. Karena aku tesnya dulu itu di lokasi ujian dan menggunakan paper based test gitu ya, jadi pakai tulisan tangan biasa kayak gitu. Jangan lupa berdoa dan terus berusaha dan tetap bersabar dan ikhlas menghadapi segala kendala yang dihadapi. Dan please banget jangan panik, jangan langsung memikirkan hal-hal yang negatif. Pokoknya tetap stay positive thinking dan menghadapi kendala itu dengan hati yang gak gembrungsung gitu ya. Jadi misalnya kamu ada kendala apa nih, coba deh dibaca dulu apa sih panduannya kayak gitu. Mungkin karena kamu jaringannya error atau apa, karena kamu mungkin belum memperbarui aplikasi atau ya semacamnya lah pokoknya. Nah, aku juga mau jawab beberapa pertanyaan yang banyak ditanyakan, yaitu tentang kertas coret-coretan itu boleh apa enggak. Nah, kalau menurut aku itu tetap boleh, tapi emang udah disediakan di situ. Jadi jangan langsung mendadak saat kamu mau ngitung, kamu baru ambil coret-coretannya. Jadi udah benar-benar disiapkan. Nah, misalnya kalau dikira nyontek gimana? Nah, kan nyontek sama enggak tuh kelihatan ya gerak-geriknya. Misalnya kalau nyontek tuh kayak lihat sana terus dicalin kayak gitu kan kelihatan kayak gitu. Kalau misalnya kamu dari soal terus langsung kamu coret-coret kayak gitu kan beda juga gerak-geriknya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu benar-benar jujur ya udah jangan takut kalau kamu tuh dianggap curang kayak gitu. Yang penting bener-bener itu adalah kertas coret-coretan, oke? Jangan kamu misalnya dibolehin terus malah di kertas coret-coretannya itu ada berbagai rumus, ada ya pokoknya bener-bener diri kamu lah yang bisa menghalangi untuk berbuat curang atau tidak. Nah, banyak juga yang tanya, Kak, kalau di kartu peserta itu aku nggak pakai kacamata fotonya, terus kalau waktu ujian itu aku pakai kacamata tuh boleh nggak? Nanti kalau dikira beda gimana? Ya emangnya foto yang di kartu peserta itu foto kamu atau bukan? Terus emang foto di kartu peserta itu sama kamu nggak mirip kayak gitu loh. Jadi menurut aku nggak apa-apa, pakai aja kacamatanya kalau emang bener-bener kamu nggak bener-bener burem kalau ujian nggak pakai kacamata. Ya nggak apa-apa, dipakai aja screenshot. Kalau mau misalnya ragu ya udah waktu teks screenshot kamu bisa copot dulu kacamata kamu, terus kamu kayak giniin itu sama kan ya, nggak pakai kacamata. Terus kalau misalnya kamu ujian ya udah pakai aja kacamatanya. Gitu. Aku juga pakai kacamata kok, tapi waktu aku kan nggak online ya. Mungkin kalau kamu kan kalian kan
takutnya kalau di online mungkin dikira beda atau gimana kayak gitu ya. Terus fotonya tuh pas SMA, terus ini agak lulus beberapa bulan di rumah aja terus tambah glowing kayak gitu. Ya nggak apa-apa kan, itu masih tetap face kamu kayak gitu kan nih. Sama nggak apa-apa, pakai aja kacamatanya, atau misalnya take screenshot gini terus take screenshot gini terus ya waktu ujian pakai kacamata kan kelihatan kalau kamu emang pakai kacamata tuh kan mukanya sama. Nah, itulah tadi tata tertib dan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul yang mungkin ya simple tapi bisa bikin kamu bingung juga ternyata. Aku juga gak nyangka ternyata hal-hal kayak gitu pun menjadi antisipasi kalian supaya tidak terjadi kesalahan ya. Bagus sih buat aku. Menurut aku tuh bagus karena ya mungkin hal-hal kecil yang nggak perlu ditanyain tapi kalian tanyain untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin nggak diinginkan kayak gitu ya. Misalnya dianggap gugur, itu nggak mirip siapa tuh yang ujian itu. Dan yang melaksanakan ujian tuh harus benar-benar kamu ya, jangan mentang-mentang teman kamu pinter terus kamu ujian di rumah terus yang ngerjain teman kamu. Nggak boleh, itu nggak boleh sama sekali ya. Jadi kamu benar-benar diri kamu sendiri, take screenshot langsung ngerjain kayak gitu. Oke deh, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat dan semoga bisa lebih membuka pemahaman tentang tata tertib yang ada di UMPTKIN 2020. Jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalain notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video dari aku. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Pokoknya kasih tahu ke teman-teman kamu tentang tata tertib ini karena ini tuh bener-bener penting banget untuk kamu patuhi, oke? Biar kamu gak gugur saat melaksanakan UMPTKIN 2020. Sekian dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.